Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya update Anda lagi mengenai perkembangan terakhir dari VTube. Oke, perkembangan terakhir dari VTube. Nah, saya melihat banyak pemain-pemain VTube di samping para leadernya yang sekarang ini hampir setiap hari mengupload video-video ke YouTube mengenai perkembangan VTube. Ya kan? Yang pastinya ngaco semua. Ya. Nah, lucunya ketika mereka mengupload yang ngaco-ngaco, para bebek dungu bertepuk tangan. Oh iya nih, kita dapat update gitu. Tapi giliran saya yang update, ya makin lama makin sedikit sih ya. Tetap aja ada bebek dungu yang kepanasan gitu. Seakan-akan katanya saya menyebar hoax. Oh enggak, saya tidak menyebar hoax. Justru leader-leader itu, para pemain itulah yang menyebarkan hoax. Saya memberikan Anda apa adanya. Oke. Sebelum itu, kita lihat dulu karikatur atau meme yang berikut ini. Di sini kalau Anda baca ini lucu ya. Ya, saya dapatlah kiriman dari orang. Nah, ini ada diskusi lah ceritanya di antara pemain ini gitu ya. Kira-kira kalau bahasa Indonesia saya perhalus, sialan nih, scam katanya. VP gua cuma jadi sampah katanya gitu ya. Nah, terus awal Maret sudah lewat. Sialan kira-kira begitu ya. Nah, ada lagi, padahal gue udah kursus bahasa Inggris nih buat persiapan digaji pakai dolar VP. Ini lucu juga ya. Lain kali kita ikutin aja lah apa kata OJK, ya kan? Ya kan? Cuman pengangguran aja, ngomongnya dolar, kira-kira begitu. Duit kita hilang nih cuk. Fast track kita jadi fast stroke. Nah, ini lucu lah, ini lucu. Ini ya cuman apa ya, intermezzo saja. Nah, oke, mari kita lihat sebuah pengumuman yang diumumkan pada tanggal 15 Maret, persis di pertengahan bulan. Persis di pertengahan bulan. Oke, tanggal 15 Maret, baru-baru ini. Oke, di sini kita lihat ya pengumumannya. Mari kita lihat, coba ya, ini kecil, nanti saya belah dua ininya ya. Pada tanggal 15 Maret yang baru-baru ini, di sini diberikanlah pengumuman melalui grup Telegramnya VTube. Kita baca ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, oke. Dengan kerja keras dari manajemen dan doa yang terus mengalir dari para VTuber, kami optimis bahwa VTube 3.0 akan segera menyelesaikan proses binaan dari SWI. Sampai sini dulu nih ya, ini menarik. Dengan kerja keras, saya nggak tahu kerasnya seperti apa, ya kan? Dan doa yang terus-menerus mengalir. Mungkin karena banyak orang yang memanjatkan doa supaya VTube cepat mendapatkan status legal. Oke, kami optimis, maksudnya manajemen nih ya, bahwa VTube 3.0 akan segera menyelesaikan proses binaan. Kok aneh ini bahasanya? Akan segera menyelesaikan proses binaan. Ini seperti narapidana yang dibina di sel gitu ya. Di dalam lapas gitu ya. Dibina. Dan enggak, bukan dibina. Ya terserahlah Anda mau pakai kata dibina gitu ya. Ini proses permintaan dari SWI untuk memenuhi 5 syarat. Bukan proses masuk dalam kelas, bukan proses masuk dalam penjara atau lapas gitu yang dibina hari demi hari. Enggak, jelas 5 nih penuhin. Udah, coba kamu penuhin, kalau penuhin saya kasih status legal. Ini dia bilang akan segera. Ya, tapi oke lah. Perhatikan kata-katanya ya. Di sini tersimpan sebuah message yang menurut saya jelas. Kalau Anda tidak jelas, urusan Anda. Tapi bagi saya jelas. Kami optimis. Boleh semua orang
tentu diharapkan punya sesuatu optimisme. Kami optimis bahwa VTube 3.0 akan segera menyelesaikan proses binaan dari SWI. Artinya, dia masih mengharap manajemen ini secara optimistis berharap VTube 3.0 proses, udahlah kita ngomong yang fairnya aja. Legalisasi udahlah, jangan bilang proses binaan. Proses legalisasinya akan segera selesai. Kan gitu harusnya ngomongnya. Jangan bilang lah proses binaan. Kayak narapidana aja gitu ya, dibina di lapas gitu. Bukan. Jadi dia optimis, tapi boleh. Sama lah seperti sebelumnya. Kami sudah 100% menyelesaikan semua yang diminta. Ya menurut Anda, tapi kan yang nilai SWI. Kan sudah saya bahas kan. Di sini sama. Kami optimis bahwa VTube akan segera menyelesaikan proses binaan dari SWI. Aduh. Kita lihat ya. Ini saya dengar di luar tanggal 17 atau tanggal 18 VTube akan legal. Sekali lagi katanya tanggal 17 Rabu. 17 kan Rabu. Ya kan? Rabu. Atau Kamis 18 VTube akan legal. Catat ya, Rabu atau Kamis. Video ini tayang hari Kamis. Ya. Tapi apakah VTube 3.0 sudah keluar? Belum kan? Belum kan? Tapi di YouTube itu banyak dikatakan. Kalau nggak 17, 18. Ntar 18 meleset, 19. Ya terserah lu coy lah, lu ngomong aja terus lah 17, 18, 19, ntar 20, 21, 22 terus aja, ya kan? Tapi kan Anda tambah lucu gitu kan. Manajemennya sebenarnya udah bener nih. Kami optimis akan segera, tapi segeranya kan nggak dikasih tahu. Ini tanggal 15 kan. Kalau benar manajemen itu mendapatkan kepastian tanggal 17 legal, dia nggak akan bilang di sini kami optimis bahwa VTube akan segera. Kan segera bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 2 bulan. Segera juga itu. Segera. Kalau 2 bulan dibanding 1 tahun kan segera. Ya kan? Di sini tidak berani disebut. Tapi itu yang namanya leader dan pemain VTube. Tuh kalau nggak 17, 18. Keluar. Buktinya nggak keluar coy. Nggak keluar. Ya. Lanjut. Di sini aja sudah lucu. Untuk itu kami ingin menginformasikan bahwa manajemen menjamin Viewpoint atau VP yang Anda miliki akan tetap aman. Nah, dan masing dapat ditransaksikan dan digunakan untuk beriklan dalam aplikasi VTube 3.0 nanti. Nah, ini menarik lagi. Kenapa di sini dia nggak bilang VP Anda tetap aman dan masih bisa dijual ke perusahaan? Kan permintaan SWI, VTube itu tidak boleh lagi diperjualbelikan antara member kan? Harus bisa diterima oleh perusahaan. Di sini tidak disebut. Di sini tidak disebut. Tidak disebut. Yang disebut adalah tetap aman. Oke lah ya, berarti VP-nya masih tetap ada. Tetapi cuma bisa ditransaksikan untuk beriklan. Baca dong bahasanya. Di sini dia tidak janji VP-nya itu bisa dijual ke perusahaan. Dia bilang dapat ditransaksikan dan digunakan untuk beriklan. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak mau beriklan di VTube, VP Anda kemana? Berarti Anda harus jual ke orang yang mau pasang iklan dong. Bagaimana cari orang yang mau pasang iklan? Wah itu urusan Anda. Anda harus cari orang yang pasang iklan, jual VP Anda. Loh, nah ini yang akan jadi chaos, yang akan jadi huru-hara. Jadi orang yang sudah yang sudah punya VP banyak, di sini diminta cari orang yang mau pasang iklan. Atau kalau Anda punya usaha, Anda punya UMKM kan begitu. Yang berhari-hari dalam minggu tenang ini, masa tenang, itu kan diajarin bagaimana bikin iklan, bagaimana pasang iklan. Pertanyaannya, apa semua pemain VTube punya usaha UMKM? Kan enggak. Masa dia harus dipaksa untuk pasang iklan pisang goreng? Dia nggak jualan pisang goreng, coy. Dia nggak jualan kue lapis, dia nggak jualan kopi. Itu kan cuma contoh yang dikasih training itu. Yang sebut saja lah, betul lah.
pemain VTube yang juga punya usaha, jualan pisang goreng, jualan kue lapis, jualan risoles, dia pasang iklan. Monggo, silakan. Tapi kan tidak semua pemain VTube punya bisnis. Mereka mau ikut VTube karena mau nonton iklan tok. Sekarang manajemen seakan-akan ya, tanda kutip memaksa, ya Anda pasang iklan dong. Loh, saya nggak punya bisnis, apa yang pasang iklan? Ya, jadi gimana VP saya? Ya Anda cari orang yang mau pasang iklan. Bagus. Cari deh. Kalau Anda nggak ketemu orang yang mau pasang iklan, gimana? Kalau Anda nggak ketemu orang yang mau pasang iklan, gimana? Harusnya mesti dijual ke perusahaan dong. Kan itu yang diminta oleh SWI. Harus dijual ke perusahaan. Perusahaan harus menerima. Tidak boleh member ke member. Oke? Nah, di sini akan terjadi huru-hara menurut perkiraan saya. Nanti ya, pada video berikutnya saya akan gambarkan lebih mendetail gitu ya. Kira-kira binatang VTube 3.0 ini kayak apa gitu. Tantangannya apa untuk mengimplementasikan. Kalau legal loh, kalau legal. Ya kan? Itu banyak huru-haranya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya, tapi jangan sekarang. Kita lanjutkan aja di sini ya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh VTuber mendukung proses ini agar normalisasi dapat segera selesai. Oke lah di sini ya. Tapi banyak juga tuh yang tidak mendukung apa? Bawa-bawa LSM, bawa LSM ini bilang begini, ini itu kan samanya membenturkan LSM dengan SWI kan, dengan negara kan ya. Nggak tertib ya, aduh. Oke lah. Lanjut lagi ya. Jadi jelas ya, di sini VP Anda hanya bisa ditransaksikan untuk beriklan. Baca bahasanya. Nggak dibilang untuk dijual ke perusahaan, untuk e-commerce. Nah, kan dia mau melakukan e-commerce nih, yang ujung-ujungnya ada MLM, dugaan saya. Barangnya apa nggak tahu. Kan mestinya begini, oke lah. Daripada nggak bisa pasang iklan, saya belanja deh. Anda punya apa? Sabun, punya apa? Susu, punya apa lagi? Saya beli dah pakai VP saya, daripada VP saya enggak bisa diapa-apain gitu ya, saya nggak bisa cari pemasang iklan, saya beli barang dah. Kan harusnya begitu dong. Di sini juga tidak berani disebut bahwa VP itu bisa dipakai untuk belanja di e-commerce-nya. Nggak ada kan? Padahal kan sebelumnya bilang e-commerce. Nah, nanti kita lihat e-commerce-nya seperti apa. Ini lucu lah. Oke, lanjut lagi. Tetap semangat ya, jangan mudah percaya pada informasi dan isu-isu yang tidak valid. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa kabar terbaru mengenai VTube dapat Anda akses melalui akun resmi kami. Di situ dikasih akun Instagramnya yaitu VTube.official atau Facebook yang juga sama VTube.official. Oke, jadi di sini jelas ya bahwa VP Anda itu bisa digunakan, ditransaksikan, beriklan. Jelas kan? Beriklan. Nggak disebut untuk beli barang di e-commerce-nya atau untuk dijual di perusahaan. Tidak disebut. Nah, di sini saya ambil bahan atau materi yang dibicarakan di My Future Business School, MFBS. Di sini lucu nih. Katanya ya, setiap hari kita menerima 5.000 sampai 10.000 pesan iklan. Ini seakan-akan mau mengatakan di dalam kehidupan kita rata-rata kita melihat 5.000 sampai 10.000 iklan. Nggak ada tuh. Nggak ada. Saya setiap hari 100 iklan aja nggak pernah saya iklan. Kenapa? Saya nggak nonton TV. Ya. Nonton, cuman saya nonton berita. Ada sih iklan, tapi nggak sampai 100. Nah, sampai ini kok bisa gitu ya bilang setiap hari kita menerima 5.000 sampai 10.000 iklan. Jadi seakan-akan mau bilang, oh beriklan itu adalah suatu bisnis yang menjanjikan gitu. Ya terserah lah. Ini namanya kan orang, namanya juga usaha kan coy ya. Ya nggak apa-apa aja gitu ya. Di sini kita lihatlah di Facebook ya, di sebuah grup lah kelihatan di sini ya. Di sini dikatakan bahwa Anda bisa lihat aja di sini. Bahwa sebentar lagi akan ada ledakan momentum besar di fase kedua. Kita lihat saja ya. Ledakannya apa ya? Ledakan huru-hara, apa ledakan income? Dari mana ledakan income-nya? Makanya nanti saya bilang di video berikutnya, nanti saya akan bahas binatang VTube 3.0 itu kira-kira seperti apa. Menurut hitungan saya tidak akan meledak. Malah orang yang sudah punya VP banyak bingung sekarang. Bahkan bisa ribut. Mau diapain nih VP saya? Ya kan? Nanti nonton iklan yang dulu bintang 6 gitu, sekali nonton bisa 300 sekian VP, itu sudah tidak ada lagi, karena tidak boleh ada lagi fast track. Jadi, kalaupun legal nanti ya, Anda harus bayangkan bisnis ini atau VTube ini tidak sama seperti semula. Jadi,
Anda yang masih bermimpi gitu, nanti kalau legal Anda bisa meneruskan misi-misi Anda sehari nonton 10 iklan, dapat uang, forget it, lupakan, kubur itu. Berubah permainannya, berubah. Jadi di sini yang bilang katanya akan meledak, ya kan? Aduh, ini saya kasihan lah. Aduh, benar-benar. Nah, terakhir, nah ini yang saya paling miris. Saya paling miris, ya kan? Nah ini saya dapat bocoran dari teman, tapi saya tutup lah ya nama-namanya di sini ya. Di sini ada seorang mengajak seseorang gitu ya. Ayo dah, saya baca tuh. Saya pastikan ya kalau saya pastikan akan terbantu kalau ikut VTube. Maksudnya ekonominya akan terbantu kalau ikut VTube. Sudah banyak bukti gitu, ya kan? Nah. Kemudian ya dia tanyakan sebelumnya pakai KTP anaknya atau mamanya misalnya ya. Saya aja ikut organik. Saya nggak ngerti lah maksudnya organik apa. Berhasil. Apalagi kalau ikut fast track. Astaga. Berarti orang ini mau mencoba merekrut orang ini. Si A coba merekrut si B sini. Seperti mengojok-ojok ikut fast track. Saya aja nggak ikut fast track. Berhasil apalagi kalau lu ikut fast track. Orang ini nanya, bedanya apa gitu ya, ya kan? Di sini nggak dijawab. Malah orang ini dengan bangganya bilang, saya lagi usahakan pinjaman koperasi untuk naruh modal di VTube biar cepat. Jadi yang ngajakin orang ini seakan-akan dengan bangganya cerita, dia lagi mau pinjam uang di koperasi, mau ikut fast track nih. Astaga, terus temannya ini yang diajak ini menasehatinya, jangan terburu-buru nafsu loh, gitu kan. Baik dong. Nah, di sini ada voice message yang cuman kita nggak bisa dengar di sini ya. Nah, kemudian orang ini menjawab, enggak kok, sudah pasti katanya. Saya sangat yakin sudah banyak yang berhasil dan sangat menikmati hasilnya. Kalau belum terjun di dalamnya memang seperti itu, tapi karena saya sudah terjun dan setiap malam ikut Zoom. Jadi saya sedikit sudah paham market plan-nya, ya kan? Uang itu kita tidak setor kok ke perusahaan, tapi ada di akun kita sendiri. Betul tidak setor ke perusahaan, tapi Anda kan beli VIP sama leader, dimakan sama leader Anda. Masa begini nggak ngerti? Ini bukan MLM, kita tidak setor uang ke perusahaan, terserah lu lah ngomong ya. Oke. Tapi saya percaya orang ini, kalau dia benar pinjam uang di koperasi dan ini stuck, ya, berhenti sudah sebulan lebih, dan kalaupun beroperasi lagi tidak seperti yang dulu, klik, dapat penghasilan besar, kan dia harus rubah. Itu kan yang ilegal. Nangis darah ini anak. Nangis darah. Karena tadi dengarkannya, VP itu nanti hanya bisa dipakai untuk beriklan. Tidak disebutkan VP itu bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Kan sudah saya sebut, VIP itu kan valuta palsu, uang monopoli, uang angin. Ya udah peganglah uang monopolinya. Ya bisa sih belanja uang monopoli tapi beriklan. Mau apa? Ya kita lihat aja nanti ya, kita lihat saja nanti. Jadi saya benar-benar prihatin. Ya, benar-benar prihatin. Jadi saya nggak tahu lah bebek-bebek dungu ini sudah ngerti belum bahwa nanti VIP-nya itu hanya bisa dipakai untuk beriklan. Tidak disebutkan tadi. Manajemen tidak menyebutkan, VIP itu jangan khawatir aman, nanti begitu legal Anda bisa tukarkan ke kami. Kan begitu dong harusnya. Tapi pengumumannya apa? Bisa Anda pakai untuk bertransaksi beriklan. Astaga, manis banget gitu ya. Ya sudahlah. Karena nanti ada video berikutnya gitu ya. Kalau saya teruskan ini akan terlalu panjang. Jadi sampai sini saja bahasan saya mengenai pengumuman dari manajemen VTube tanggal 15 yang sekarang tanggal 18 juga tidak launching. Ya. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video ini kepada teman-teman dan kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan dari video saya ini. Demikian, seperti biasa, terima kasih.